System Development Lifecycle. Nantinya saya akan memperkenalkan diri saya, lalu membahas tentang SDLC secara garis besar, lalu selanjutnya saya akan membahas fase-fase yang terdapat pada SDLC, dan yang terakhir adalah model yang terdapat pada SDLC. Halo, nama saya Valentina Widiawati, atau yang biasa dipanggil Valen. Selain sebagai mahasiswa, pekerjaan saya saat ini adalah sebagai sistem analis di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur perhiasan emas. Oke, mari kita mulai pembahasan tentang System Development Lifecycle. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang System Development Lifecycle, atau yang kedepannya kita akan menyebutnya sebagai SDLC, saya akan membahas pengertian dari SDLC sendiri. Menurut Profesor Dr. Sri Mulyani tahun 2017, SDLC adalah proses logika yang digunakan oleh seorang analis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang melibatkan requirements, validation, training, dan pemilik sistem. Menurut Azhar Susanto tahun 2004, metode System Development Lifecycle adalah bagian daripada adanya metodologi yang menjadi proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh para programmer di dunia dan juga di Indonesia. Oleh karena itu, System Development Lifecycle atau SDLC adalah siklus atau tahapan yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan suatu sistem informasi agar pengerjaan sistem berjalan secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. SDLC juga memiliki fungsi, yaitu pertama, menjadi media komunikasi setiap tim yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak. Kedua, membagi tugas dan tanggung jawab setiap karyawan yang termasuk dalam tim pengembangan perangkat. Dan yang ketiga, memiliki gambaran bagaimana proses pengelolaan perangkat mulai dari awal hingga akhirnya nanti. Bisa dilihat juga di sebelah kanan ada gambar dari SDLC sendiri yang diantaranya terdapat planning, analysis, design, implementation, maintenance, dan support. Yang nantinya akan dibahas satu persatu tahapannya. SDLC memiliki tahapan planning atau perencanaan. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi dan merespon masalah atau peluang, menggabungkan manajemen proyek dan proses pengembangan sistem. Tahap ini memiliki tujuan, dan dengan mengetahui tujuan pengembangan, perangkat nantinya akan menjadi suatu produk yang tepat guna bagi target market dan perusahaan. Pada tahap ini, terdapat aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan, yaitu pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, mengidentifikasikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan, mengidentifikasikan apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem atau tidak, menentukan dan mengevaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem, dan terakhir penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Selanjutnya terdapat tahap analisis. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaruan yang dapat diterapkan. Bagian ini melihat lebih dekat pada masalah atau peluang dokumen, kebutuhan, dan persyaratan khusus untuk sistem baru. Analisis sistem adalah tahap di mana dilakukan beberapa aktivitas, yaitu sebagai berikut. Pertama, melakukan studi literatur untuk menemukan satu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Selanjutnya brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Analisa kebutuhan pada sistem, dan membuat batasan-batasan sistem. Dan yang terakhir adalah mendefinisikan kebutuhan sistem. Selanjutnya ada tahapan desain. Pada tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi pola, desain, dan komponen yang dirancang untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian lakukan perancangan sistem sebagai tahapan selanjutnya. Aktivitas yang terdapat pada fase ini adalah 1. Menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem. 2. Menganalisa data dan membuat skema database. Dan yang terakhir adalah merancang user interface. Lalu ada tahapan implementation atau implementasi, di mana pada tahapan ini adalah mengimplementasikan desain yang telah dibuat ke dalam sistem. Pengembangan atau pembangunan sistem, pengujian,
pemasangan pelatihan, dukungan, dan juga dokumentasi. Aktivitas yang ada pada tahapannya adalah pembuatan database sesuai skema rancangan, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, dan pengujian dan perbaikan aplikasi atau debugging. Tahapan maintenance dan support merupakan tahapan di mana sistem diperbarui untuk menanggapi bug, fitur baru, atau menyesuaikan dengan lingkungan bisnis yang berubah. Aktivitas yang terdapat pada tahap ini yaitu perbaikan bugs, upgrading aplikasi ke versi yang terbaru, enhancement yaitu penambahan fitur yang belum ada di sistem sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membahas model-model yang terdapat pada SDLC. Pada kali ini saya akan membahas 3, yaitu Waterfall, Agile, dan juga RAD. Yang pertama Waterfall. Waterfall merupakan metode yang disebut juga metode sequential linear atau alur hidup klasif. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, implementasi, dan tahap pendukung. Metode Waterfall adalah model SDLC yang paling sederhana. Model ini hanya cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Pada model ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihannya yaitu memiliki proses yang urut dan bertahap sehingga kualitas sistem yang dihasilkan akan baik. Setiap proses memiliki spesifikasinya sendiri, karena setiap tahap harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih, dan yang terakhir metode ini akan lebih baik digunakan jika kebutuhan-kebutuhan sudah diketahui. Untuk kekurangannya, proses yang dilakukan cenderung panjang dan lama, karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan berulang sebelum menghasilkan produk. Kesalahan kecil pada satu tahap akan menimbulkan masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan, berakibat pada tahapan selanjutnya. Biaya penggunaan metode yang cenderung mahal, membutuhkan banyak riset dan penelitian pendukung untuk mengembangkan sistem sehingga pelanggan harus sabar karena pembuatan baru dimulai pada tahap perancangan. Kenyataannya, sulit untuk mengikuti aturan sekuensial karena iterasi sulit dilakukan dan menyebabkan masalah baru. Model Agile merupakan model pengembangan jarak jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Dalam Agile terdapat beberapa poin penting, diantaranya sebagai berikut. Interaksi antar personal lebih penting dari proses dan alat, software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap, kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak, dan sikap tanggap lebih penting daripada mengikuti rencana atau plan. Kelebihan dari model Agile sendiri, fungsional dapat dibuat dengan cepat dan dilakukan testing. Perubahan dengan cepat bisa ditangani dengan cepat juga. Dan untuk kelemahannya, analisis desain dan pengembangan sulit diprediksi dan dapat memunculkan masalah dari arsitektur maupun desain. Yang terakhir ada Rapid Application Development atau RAD, yaitu sebuah model proses pengembangan perangkat lunak sequential linear yang menekankan siklus pengembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sequential linear, di mana pengembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Kelebihan dari model ini yaitu lebih efektif dari pengembangan model waterfall dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat, dan model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi memiliki kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada, sehingga pengembangan tidak perlu membuatnya dari awal lagi, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Dan untuk kekurangan dari model RAD ini, yaitu pertama, model ini menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang memerlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat pendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, maka proyek akan gagal. Tidak semua aplikasi sesuai dengan RAD. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. RAD tidak cocok untuk digunakan untuk sistem yang punya resiko teknik yang tinggi, membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek skala besar,
Dan juga jika ada perubahan di tengah-tengah perjalanan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Demikian penjelasan saya tentang topik System Development Lifecycle. Semoga dapat bermanfaat dan dimengerti. Sampai jumpa.